Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Soleh. Nomor NIM saya 111811012. Saya dari Prodi Teknik Industri angkatan 2018 Universitas Komarudin Gresik. Kali ini saya akan membedah sebuah jurnal untuk memenuhi tugas dari dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Ririn Rosyidi, yang berjudul Perbaikan Kualitas Ikan Bandeng dengan Pendekatan 7 Tools di TPI Lumpur Gresik. Sebelum masuk ke intisari, saya akan memberi gambaran sedikit tentang hubungan antara Gresik dan juga ikan bandeng. Karena sudah tidak asing lagi yang namanya ikan bandeng dengan kota Gresik, yang terkenal dengan sebuah tradisi di mana sebelum Lebaran ada festival pasar ikan bandeng, yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh semua kalangan masyarakat, baik petani ikan bandeng atau masyarakat awam, sangat menantikan pasar bandeng ini. Karena memang syarat tradisi dan juga turun-temurun dari leluhur Gresik. Kali ini langsung saja ke intisari. Apa inti dari jurnal ini? Tentunya sudah tidak berbeda jauh dari judul jurnal ini, membahas tentang cacat ikan bandeng, yang dimana kecacatan ikan bandeng sangat beragam. Yang pertama adalah cacat dari sisik ikan bandeng yang mengalami cacat yang paling tinggi, yaitu 2252 ekor. Cacat insang ikan warna putih pucat sebanyak 111 ekor. Cacat warna mata ikan merah sebanyak 96 ekor. Perbaikan menggunakan root cause analysis memberikan pemahaman, pengarahan, pengertian, dan metode penangkapan pada petani budidaya ikan bandeng mengenai pentingnya kualitas yang harus melalui proses yang sesuai, di mana nantinya akan mempengaruhi harga jual dari ikan bandeng tersebut. Nah, di sini ada presentasi kecacatan ikan bandeng di TPI Lumpur Gresik. Mulai dari yang terendah 4,00 sampai di atasnya 6,00. Ini adalah gambar ikan yang mengalami kecacatan. Bisa dilihat kawan-kawan semuanya. Di situ matanya ikan memerah dan juga sisiknya yang juga tidak rata atau tidak penuh. Nah, kali ini kita akan memberikan penjelasan kepada para petani ataupun pemahaman serta penyelesaian soal kasus yang terjadi di TPI Gresik menggunakan 7 metode. Yang pertama adalah check sheet, lembar pemeriksaan, scatter diagram atau diagram sebar, fishbone atau diagram sebab akibat, Pareto analisis atau diagram Pareto, flow chart atau stratifikasi, histogram, dan juga peta kendali, control chart. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan menggunakan metode root cause analysis
Root cause analysis merupakan suatu metodologi untuk mengidentifikasi dan mengoreksi sebab-sebab yang fungsional. Metode RCA sangat berguna untuk menganalisis suatu kegagalan tentang hal yang tidak diharapkan yang terjadi. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan juga mengapa hal itu bisa terjadi. Langsung saja kepada metode. Nah, ini adalah flowchart penelitian atau tahap identifikasi awal. Yang pertama, start, perumusan masalah, lalu penentuan tujuan penelitian. Bercabang menjadi dua. Kemungkinan pertama studi pustaka, yang pertama kualitas produk, metode 7 tool. Kemungkinan kedua adalah studi lapangan, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, lalu memahami aliran proses produksi. Merujuk kembali pada tahap pengumpulan data. Berkembang menjadi dua, data primer, wawancara, diskusi, lalu data sekunder, sejarah perusahaan, proses produksi, aliran informasi, dan juga aliran fisik. Lalu tahap pengolahan data. Yang pertama adalah uji kecukupan data, yang kedua penggunaan metode 7 tools, yang ketiga perbaikan dengan menggunakan root cause analysis atau RCA. Lalu kesimpulan dan saran dan finish. Langsung saja ke hasil dan juga pembahasan. Uji kecukupan data. Bisa dilihat ini rumus-rumus yang akan kita gunakan. Dengan tingkat kepercayaan 95% dan ketelitian 5%. Lalu kita langsung saja ke flowchart. Yang pertama adalah mulai. Menyiapkan jaring hitam yang mempunyai diameter lubang masing-masing 1 mm dan berukuran sesuai dengan panjang lahan petani budidaya ikan bandeng. Lalu memperkecil gerak ikan bandeng dengan cara menggiring ikan tersebut. Lalu diarahkan masuk ke tempat gusuran atau jaring warna ikan yang berukuran panjangnya kurang lebih 5 meter dan lebarnya 1,5 meter. Ukuran tersebut disesuaikan jumlah ikan. Setelah ikan bandeng masuk ke dalam gusuran, ikan dipindahkan ke dalam terpal menggunakan seser. Seser adalah alat yang atasnya terbuat dari bambu dan bawah terbuat dari senar atau nilon. Lalu setelah ikan mati, maka ikan akan dilakukan proses penyortiran sesuai dengan size atau ukuran. Lalu dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu sesuai dengan size. Di atas keranjang dikasih es batu supaya ikan tetap segar. Lalu dilakukan pengantaran menggunakan mobil ke tempat pelelangan ikan atau TPI Gresik. Yang terakhir dilakukan penimbangan di TPI Gresik dan transaksi jual beli ikan bandeng. Nah, ini adalah check sheet berdasarkan hasil pengumpulan data pada penelitian. Diperoleh cacot untuk produk ikan bandeng yang dihasilkan oleh check sheet atau lembar pengamatan dari bulan, nomor, jumlah bobot per keranjang, isi persatuan di keranjang, sisik ikan tidak lengkap, warna mata ikan merah, insang ikan warna putih pucat, bisa dijumlahkan total cacat, total tidak cacat, lalu dipresentasikan kecacatannya.
Yang pertama, pada bulan April diketahui total cacatnya 106, 110, 113, 114, 97. Total tidak cacatnya 254, 280, 247, 306, 353. Presentase cacatnya 4,311, 4,4473, 4,595, 4,636, 3,945. Nah ini. Begitu juga Mei, Juni, dan Juli mempunyai presentase masing-masing sesuai dengan tata cek sheet. Bisa dilihat kawan-kawan semuanya. Dan yang selanjutnya adalah histogram. Dapat dilihat pada histogram mengenai jenis dan juga jumlah cacat yang dialami pada ikan bandeng, yaitu 2252 ekor ikan bandeng mengalami cacat sisi ikan tidak utuh, 111 ekor ikan insang ikan warna putih pucat, 96 ekor ikan cacat warna mata ikan merah. Nah ini histogramnya. Yang selanjutnya adalah control chart, dimana untuk menghitung UCL atau upper control limit dihasilkan 144,43. Untuk perhitungan lower control limit atau LCL menghasilkan 80,76. Ini rumusnya kawan-kawan semuanya. Nah ini gambar control chart dari cacat ikan bandeng, dimana sisik ikan tidak lengkap UCL 167,31, U-space 144,43, average 112,60, L-space 80,76, dan juga LCL 57,89. Selanjutnya adalah diagram scatter. Nah, dapat dilihat dengan jelas bahwa bentuk sebaran masih memiliki korelasi atau hubungan pola yang positif. Maka dapat diagram tersebut memiliki hubungan. Nah ini diagram scatter ikan bandeng. Selanjutnya adalah diagram Pareto. Ini adalah tabel jenis cacat ikan bandeng, jumlah, presentasi, dan juga presentasi kumulatif. Yang pertama adalah sisi ikan tidak lengkap, jumlahnya 2252 dengan presentase 91,582. Presentase kumulatif 92. Yang kedua adalah warna mata ikan merah dengan jumlah ikan 96 ekor, presentase 3,904, presentase kumulatif 95. Selanjutnya adalah insang ikan warna putih pucat dengan jumlah ikan 111 ekor, presentase 4,514, dan presentase kumulatifnya 100. Total ada 2459 ekor ikan bandeng. Sudah dipastikan presentasinya 100%. Nah, dari tabel tersebut dapat dibuat diagram Pareto seperti ini kawan-kawan. Yang pertama di atas 80.000. Yang kedua
di bawah 20.000 dan juga yang ketiga. Nah, di sini dapat dilihat cacat dominan adalah sisi ikan tidak lengkap 91,582%. Koreksi, ini bukan 80.000 tapi 80% atau per 1000. Warna ikan merah 3,904 dan juga insang ikan warna putih pucat. Nah, selanjutnya adalah diagram fishbone atau bisa disebut juga diagram sebab akibat. Nah, ini kawan-kawan, kenapa bisa terjadi sisi ikan bandeng tidak lengkap? Yang pertama adalah dari faktor atau manusianya, kurang fokus saat pengepakan ikan, kurangnya memperhatikan saat penangkapan ikan, dan faktor selanjutnya adalah environment atau lingkungan, medan yang ditempuh tidak menentu, dan juga waktu pengiriman menjadi lama. Selanjutnya adalah materialnya. Material dari ikan bandeng tersendiri mudah ngelupas sisi ikan, lalu memerlukan perlakuan khusus pada saat panen ikan. Faktor selanjutnya adalah proses. Yang pertama adalah kurang pengawasan, selanjutnya adalah penggunaan alat yang bervariasi, dan pemilihan alat yang belum sesuai. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini adalah perbaikan menggunakan RCA atau root cause analysis. Untuk faktor material, permasalahannya adalah mudah mengelupas, memerlukan perlakuan khusus pada ikan bandeng, khususnya pada sisi ikan bandeng. Key performance indicator, perlunya perhatian, peningkatan fasilitas untuk ikan bandeng. Nah, untuk perbaikannya sendiri, memberikan tempat yang sesuai agar tidak mudah mengelupas, lalu memberikan tempat yaitu terpal sebelum ikan mati, setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat oleh bambu. Untuk faktor yang kedua adalah manusia. Kurangnya perhatian pada saat penangkapan ikan bandeng, kurang fokus pada saat pengepakan ikan bandeng, dengan indikator peningkatan pemahaman untuk penangkapan ikan bandeng dan juga peningkatan fasilitas. Nah, untuk perbaikannya sendiri, memberikan pemahaman pada petani budidaya ikan bandeng jika ikan bandeng masih hidup tidak boleh dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu, dan juga memberikan fasilitas pada saat penangkapan ikan bandeng berlangsung seperti air minum, makanan kepada orang yang akan melakukan penangkapan ikan. Faktor selanjutnya adalah environment atau lingkungan. Medan yang ditempuh tidak menentu, jarak lahan petani budidaya ikan bandeng yang menyebabkan waktu pengiriman lama ke tempat pelelangan ikan bandeng. Key performance indikatornya, penangkapan ikan dilakukan dipercepat. Nah, perbaikannya adalah datang lebih awal dan penyelesaian dipercepat pada saat penangkapan ikan bandeng berlangsung, sehingga dapat mempercepat kedatangan di tempat pelelangan ikan Gresik. Selanjutnya adalah proses. Permasalahannya adalah kurangnya pengawasan pada saat perpindahan dari kusuran ke terpal, dengan key performance indikator peningkatan arahan. Nah, perbaikannya sendiri dipertegas lagi ke petani yang akan melakukan penangkapan ikan bandeng untuk menyiapkan tempat pemanenan. Lalu penggunaan alat yang bervariasi yaitu sesar terbuat dari senar dan terbuat dari nilon. Ini juga termasuk ke dalam permasalahan yang didapat dari data RCA, dengan key performance indikator peningkatan pemahaman untuk pemakaian alat. Dan juga perbaikannya, tak lupa alat
yang digunakan sebaiknya sisir yang terbuat dari nilon karena strukturnya lembut daripada terbuat dari senar yang keras strukturnya. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari pengumpulan data di atas dengan metode Seven Tool dan juga root cause analysis, peneliti dapat memberikan kesimpulan yaitu check sheet dapat dilihat dari jenis kecacatan ikan bandeng, khususnya pada sisi ikan bandeng yang mengalami cacat yang paling tinggi yaitu 2.252 ekor ikan bandeng. Cacat insang ikan warna putih pucat sebanyak 111 ekor ikan bandeng. Cacat warna mata ikan merah sebanyak 96 ekor ikan bandeng. Melihat tabel RCA memberikan pemahaman, pengarahan, pengertian, dan metode penangkapan pada petani budidaya ikan bandeng mengenai pentingnya kualitas yang harus melalui proses yang sesuai di tempat pelelangan ikan yang ada di Lumpur, Gresik. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jurnal ini sedikit banyaknya bisa memberi pemahaman kepada para petani ikan bandeng dan juga kita semua bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana perbaikan kualitas ikan bandeng dengan metode tadi Seven Tool dan juga RCA. Demikian hasil dari yang saya dapatkan atau saya pahami dari jurnal tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Muhammad Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.